Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Violin Putri Mentari dengan NIM 20202034 dari Prodi Pendidikan Matematika, kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya dengan judul Teacher Self-Efficacy Mahasiswa Calon Guru Matematika dalam Micro Teaching dengan dosen pembimbing Vika Widya Pratama, SSI MPD. Latar belakang saya menulis penelitian ini adalah bahwa bangsa yang besar itu ditunjukkan dengan bukti kemajuan dalam hal pendidikan. Dengan sistem pendidikan yang baik, maka diharapkan akan dapat menghasilkan lulusan atau sumber daya manusia yang profesional dan mampu bersaing di kancah internasional bersama dengan negara berkembang lainnya. Disebutkan Mahendra dan kawan-kawan pada bukunya 2019 di halaman 187. Kemudian, oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dari situ, proses pembelajaran maupun kemampuan mengajar guru tidak lepas dari tingkat keyakinan atau self-efficacy. Menurut Sumartini, self-efficacy merupakan persepsi seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya. Kemudian, Bandura juga menjelaskan bahwa self-efficacy mempunyai efek terhadap perilaku manusia melalui berbagai proses. Nah, proses tersebut terbagi menjadi berbagai proses. Yang pertama adalah proses kognitif, proses motivasi, proses afeksi, dan proses seleksi. Salah satu dari 4 sumber tadi, yaitu proses kognitif, sangat berpengaruh pada teacher self-efficacy. Hal itu karena pola berpikir atau proses kognitif pada manusia dapat bersifat membantu atau malah menjatuhkan. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu dikonstruk dalam pikirannya masing-masing. Oleh karena itu, keyakinan akan self-efficacy mempengaruhi bagaimana menafsirkan situasi lingkungan dan antisipasi mengenai keputusan dan perencanaan yang akan dikonstruk, begitupun pada teacher self-efficacy seseorang ketika mengajar. Nah, teacher self-efficacy memiliki peran penting dalam proses pembelajaran matematika, terutama pada motivasi mahasiswa dalam mengajar. Penelitian ini melibatkan mahasiswa sebagai calon guru yang seringkali merasa tidak yakin atau putus asa dalam pembelajaran matematika, baik itu ketika mengerjakan soal matematika yang dirasa sulit maupun karena adanya kegagalan pada pengalaman sebelumnya. Kemudian di sini juga dibuktikan dari 3 hasil penelitian yang telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang berbeda. Yang pertama dari penelitian Sumartini menunjukkan hasil bahwa calon guru matematika memiliki keyakinan dalam penguasaan pengetahuan matematika. Namun, merasa kurang yakin bahwa dirinya mampu untuk menyampaikan materi matematika kepada siswa. Nah, hasil penelitian dan pembahasan calon guru matematika di STKIP Komarudin Gresik dapat disimpulkan bahwa hasil mahasiswa memiliki self-efficacy dalam pengelolaan kelas dan pengajaran matematika yang tinggi. Kemudian yang ketiga, mengenai hasil penelitian dari mahasiswa PGSD menunjukkan tingkat teacher self-efficacy setelah dilakukan micro-teaching dengan pembelajaran tematik yang didukung adanya umpan balik dari dosen pengampu dan rekan kelas. Dari situ maka dilakukanlah micro-teaching, yang mana micro-teaching ini akan diobservasi bagaimana tingkat teacher self-efficacy-nya di dalam program studi pendidikan matematika Universitas Kristen Satya Wacana sebagai program studi yang unggul, apakah dapat mencetak lulusan yang berkualitas. Nah, dari situ juga
Melalui micro-teaching, mahasiswa dapat menumbuhkan teacher self-efficacy yang dibutuhkan oleh calon guru agar merasa yakin akan kemampuannya dalam proses mengajar. Kemudian, rumusan masalah dari penelitian saya adalah bagaimana teacher self-efficacy mahasiswa dalam melakukan micro-teaching. Nah, kemudian tujuan penelitiannya itu untuk mengidentifikasi teacher self-efficacy mahasiswa dalam melakukan micro-teaching. Kemudian untuk manfaat, di sini terdapat manfaat teoritis yang pastinya memberikan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana teacher self-efficacy mahasiswa dalam mengajar sebagai calon guru. Kemudian memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai keyakinan atau teacher self-efficacy sebagai calon guru dan sebagai bahan evaluasi dosen di dalam mata kuliah micro-teaching dan juga bahan kajian ataupun referensi dalam penelitian serupa atau kelanjutan dari penelitian ini. Efficacy didefinisikan sebagai pertimbangan seseorang tentang kemampuan dirinya untuk mencapai tingkatan kerja yang diinginkan atau ditentukan. Bandura menjelaskan self-efficacy mempunyai efek pada perilaku manusia melalui berbagai proses, yaitu proses kognitif, motivasi, afeksi, dan juga proses seleksi. Menurut pendapat Scanlon Moran, Honoy, Browers, and Tomic, bahwa teacher self-efficacy adalah kepercayaan seorang guru mengenai kemampuan bahwa mereka dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan berhasil pada suatu situasi. Kemudian, Scanlon, Moran, dan Hoy mengemukakan 3 skala teacher self-efficacy berdasarkan teori Bandura. Yang pertama adalah teacher self-efficacy terhadap keterlibatan siswa, yang kedua terhadap penguasaan kelas, dan yang ketiga terhadap strategi interaksional. Kemudian, menurut Swarna, micro-teaching merupakan suatu pendekatan atau sistem untuk melatih penampilan atau keterampilan mengajar guru dalam suatu teknik dan model pembelajaran tertentu. Micro-teaching melatih secara bertahap mengenai keterampilan-keterampilan dasar keguruan atau calon guru, sehingga calon guru dapat menguasai dan terampil dalam membuat desain pembelajaran dan mendapat profesi keguruan dan menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian untuk metode penelitian, di sini saya menggunakan jenis penelitian pengumpulan data dan hasil pendekatan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan teknik survei, wawancara, dan observasi. Kemudian lokasi penelitian yang saya gunakan di sini di Universitas Kristen Satya Wacana, Jalan Diponegoro 5256, Salatiga, dan di program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Subjek penelitian yang saya ambil melalui teknik purposive sampling dengan kriteria mahasiswa aktif pendidikan matematika yang akan menjalankan magang 3 dan 4, kemudian mahasiswa yang akan melakukan micro-teaching, dan juga mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif 3,50 sampai dengan 4,00. Instrumen yang digunakan adalah angket, lembar observasi, pedoman wawancara, dan juga tentunya terdapat dokumentasi. Dokumentasi ini berupa dokumentasi video dan juga perekaman suara. Kemudian analisis data yang dilakukan adalah menggabungkan hasil wawancara dengan hasil analisis dari pengamatan mengajar matematika yang dilakukan oleh subjek berdasarkan dimensi teacher self-efficacy. Dalam penelitian ini, saya menggunakan triangulasi sumber untuk pengecekan dan sebagai pembanding data penelitian. Kemudian, hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah saya lakukan adalah saya membandingkan dari 3 indikator. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa terdapat 3 skala yang disampaikan oleh Scanlon, Moran, yaitu dimensi teacher self-efficacy terhadap keterlibatan siswa, kemudian terhadap penguasaan kelas, dan terhadap strategi interaksional. Kemudian saya membagi menjadi beberapa indikator, dan di sini pada dimensi yang pertama mengenai keterlibatan siswa, pada indikator pertama dan kedua didapati bahwa subjek
dapat memusatkan, memelihara, dan membangkitkan perhatian dan motivasi belajar siswa dilihat dari pengisian survei nomor 1-5. Di sini saya menggunakan angket, kemudian observasi dan wawancara, maka hasilnya memenuhi. Karena dari tadi angket yang sudah saya jelaskan, kemudian dari observasi, subjek telah melakukan pengecekan kehadiran siswa, kemudian memberikan game sebagai apresiasi pada saat micro teaching dan memotivasi siswa rendah dengan memberikan kesempatan menjawab soal. Dan juga pada wawancara disebutkan bahwa subjek telah memberikan LKPD agar fokus dalam pembelajaran. Kemudian pada indikator yang kedua juga telah memenuhi dengan dibuktikannya dalam pengisian angket, subjek telah yakin dalam pembelajaran yang aktif, kemudian baik secara pikiran, fisik, sosial, maupun emosional. Kemudian telah memberikan bimbingan belajar kepada siswa, membantu membenarkan jawaban, dan pembelajaran diawali dengan memberikan peraturan dan kesiapan. Kemudian dalam wawancara juga subjek telah menyatakan bahwa subjek telah mengarahkan siswa untuk aktif, mengapresiasi hasil belajar siswa, dan mengajarkan budi pekerti untuk menghargai sesama. Kemudian pada dimensi yang kedua terhadap strategi interaksional bahwa subjek telah memenuhi kedua indikator. Dalam hasil, subjek telah memenuhi angket dari kedua indikator. Kemudian dalam observasi juga subjek telah menggunakan berbagai strategi dalam pembelajarannya. Yang pertama menggunakan game, kemudian subjek juga telah melakukan project menggunakan jaring-jaring kubus, memberikan kuis menggunakan game, kemudian melakukan refleksi di akhir. Dan subjek juga telah menggunakan model 3CM, kemudian membantu berdiskusi dengan siswa dengan media, dan juga melakukan presentasi dan mengarahkan siswa dalam mengungkapkan apa yang telah dipelajari dengan menyelesaikan problem yang penyelesaiannya didapat dari proses pembelajaran. Kemudian dalam dimensi yang ketiga terhadap penguasaan kelas, subjek juga telah memenuhi kedua indikator, dan subjek juga telah yakin dapat memberikan respon terhadap proses dan hasil pembelajaran. Subjek juga menyatakan bahwa subjek tidak yakin mengontrol perilaku siswa, tetapi di dalam observasi dan wawancara didapati bahwa subjek telah memenuhi karena telah menegur siswa yang mengganggu, kemudian memperlakukan manajemen kelompok yang menonjol atau aktif, memberikan hukuman berupa pertanyaan, dan menganalisis siswa yang mengganggu. Seperti itu. Mengenai hasil penelitian saya kepada subjek atau calon guru, yaitu mahasiswa sebagai calon guru memperoleh pengalaman dan juga masukan yang dapat meningkatkan teacher self-efficacy. Selain itu juga dapat memberi pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja. Kemudian bagi dosen, berdasarkan penelitian ini, diperoleh bahwa kemampuan micro teaching mahasiswa pendidikan matematika telah memenuhi 3 dimensi Bandura. Akan tetapi dalam pengisian angket, masih ada indikator yang berisi keraguan mahasiswa dalam mengajar. Oleh karena itu, dosen dapat memberikan pertemuan berupa pemberian motivasi dan contoh micro teaching yang sesuai kepada mahasiswa. Dan kepada peneliti lain, penelitian ini dilakukan dengan kualitatif, dan diharapkan penelitian lain juga dapat melakukan penelitian serupa dengan teknik analisis data kuantitatif agar dapat memperkaya referensi mengenai teacher self-efficacy dalam pembelajaran matematika. Kekurangan maupun kelebihan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai penelitian yang lebih baik. Demikianlah hasil dari penelitian saya mengucapkan terima kasih.